Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Materi ini pasti kalian sudah tidak asing lagi karena kita sudah pernah membahasnya pada awal semester genap lalu, yaitu materi dengan tema mewaspadai ancaman terhadap NKRI. Nah, materi ini pada buku paket PPKN kelas 11 ya, masuk dalam bab 5. Oleh karena itu, silakan kalian menonton video ini sambil membuka buku paket PPKN untuk lebih jelasnya. Materi ini diawali dengan kebinekaan ya. Apa itu kebinekaan? Kebinekaan atau disebut juga dengan keberaneka-ragaman. Indonesia merupakan negara dengan banyak sekali keberaneka-ragaman ya. Keberaneka-ragaman itu meliputi keberaneka-ragaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Nah, keberaneka-ragaman atau kebinekaan ini bisa menjadi potensi sekaligus tantangan bagi Indonesia. Ketika menjadi potensi, karena dengan banyaknya keberaneka-ragaman itu, maka akan memberikan kita sebuah potensi ya, potensi untuk menjadi bangsa yang besar dengan memiliki banyak sekali kekayaan alam, kekayaan manusia, dan juga sumber dari kebudayaan ini yang bisa kita banggakan ya. Kemudian menjadi tantangan. Tantangan karena kita banyak sekali perbedaan, maka juga akan berpotensi banyak sekali konflik ya. Selain konflik juga memicu adanya sifat atau sikap kedaerahan ya. Hanya mementingkan daerah tertentu, padahal kita merupakan NKRI. Lalu, mari kita menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Ketika kalian bertanya, kenapa Indonesia banyak sekali ancamannya ya, atau banyak sekali hal-hal yang membahayakan Indonesia? Ya, karena ini kita berada di posisi silang ya, baik dalam aspek kewilayahan maupun aspek sosial. Nah, kalian bisa cermati yang termasuk dalam aspek kewilayahan dan aspek sosial. Saya sebutkan misalkan dalam aspek kewilayahan, yaitu posisi Indonesia berada di tengah-tengah dunia. Kemudian dilewati garis khatulistiwa, diapit dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Kemudian di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Nah, kemudian dalam aspek sosial, Indonesia di antara daerah berpenduduk padat dan jarang. Kemudian Indonesia berada di antara ideologi komunisme dan liberalis. Indonesia juga di antara demokrasi rakyat, nah, bagian utara, dan demokrasi liberal di bagian selatan. Juga Indonesia di antara negara yang berekonomi sosialis dan kapitalis. Kemudian Indonesia juga berada di antara masyarakat yang sosialis dan individualis. Lalu kita juga di antara kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Dan di antara sistem pertahanan kontinental dan maritim. Nah, ini merupakan aspek kewilayahan dan aspek sosial yang menyebabkan kita di antara atau berada di posisi silang ya, sehingga banyak sekali hal-hal yang membahayakan kita. Kita mulai yang pertama, yaitu ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi ini, ancamannya bisa berupa hal-hal yang membahayakan Pancasila atau ideologi kita. Misalkan keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, ideologi komunis atau mungkin Leninisme atau juga liberalis ya. Atau keinginan untuk mengganti Indonesia menjadi negara Islam Indonesia. Nah, ini juga membahayakan atau bertentangan dengan Pancasila. Jadi segala hal yang membahayakan atau bertentangan dengan Pancasila, maka itu masuk dalam ancaman di bidang ideologi. Lalu, bagaimana cara atau strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi?
Yang pertama adalah lapisan terdepan, ya. Itu meliputi kementerian atau lembaga pemerintah dan kementerian yang membidangi ideologi. Misalkan saja dalam hal ini adalah BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, ini merupakan garda terdepan atau salah satu garda terdepan dalam melindungi Pancasila. Kemudian kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik. Nah, dari segi politik juga bisa mengambil peran untuk melindungi Pancasila. Lalu dalam bidang informasi atau dalam hal ini adalah Kominfo. Nah, Kominfo bisa mengambil peran dengan memfilter atau menyaring informasi yang masuk sehingga paham-paham yang membahayakan Pancasila bisa terhambat atau gagal dalam membahayakan Pancasila. Kemudian unsur pemerintahan yang membidangi pendidikan. Nah, dalam pendidikan misalkan peran guru. Guru bisa memunculkan kemantapan dari peserta didik ya untuk tetap mempercayai ya ideologi Pancasila. Kemudian unsur pemerintah yang membidangi agama. Nah, yang membidangi agama misalkan tokoh agama ya. Dalam ceramahnya mungkin bisa diselipkan unsur-unsur untuk memperkuat ideologi Pancasila. Lalu peran lapis pertahanan militer. Nah, ini merupakan peran dari TNI ya, atau juga bisa Polri. Selanjutnya, ancaman di bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik ini meliputi ancaman-ancaman misalkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, atau kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam politik, misalkan suap dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Strategi untuk mengatasi ancaman di bidang politik adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi politik. Nah, demokrasi dalam negeri itu harus dikembangkan dulu, baik itu pelaksanaannya ya, menjamin hak-hak setiap orang untuk menyatakan pendapat dan lain sebagainya. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Ini juga bisa menjadi salah satu opsi. Kemudian menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Nah, perpolitikan yang bersih dan berwibawa tentunya bisa diawali dengan pemerintah yang bersih dan berwibawa pula. Lalu reformasi lembaga-lembaga politik ya. Misalkan legislatif ya. Kemudian juga eksekutif. Nah, ini bisa lembaga-lembaga politik ini bisa memperbaiki kinerjanya. Lalu menegakkan supremasi hukum dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Dengan menjalin hubungan perpolitikan yang baik, maka akan menentukan posisi Indonesia dalam kancah internasional ya. Selanjutnya ancaman di bidang ekonomi. Nah, yang termasuk dalam ancaman di bidang ekonomi yaitu kemiskinan, pengangguran, juga ketidakmampuan kita dalam bersaing di bidang ekonomi. Kemudian juga penyelundupan barang ilegal. Nah, ini termasuk ancaman di bidang ekonomi. Berikut strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Nah, penciptaan lapangan kerja padat karya. Ini tentu dalam mengatasi ancaman yaitu pengangguran ya, atau juga kemiskinan. Kemudian membangun hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi politik. Nah, menjalin kerjasama ya, sehingga kita juga bisa berhubungan baik dalam melakukan kegiatan ekonomi. Lalu unsur militer ya, peran dari TNI. Selanjutnya ancaman di bidang sosial budaya. Nah, ancaman di bidang sosial budaya ini meliputi
kebodohan, kemiskinan, kemudian gaya hidup yang kebarat-baratan. Nah, contohnya dari gaya hidup kebarat-baratan adalah adanya pembulian ya, atau bertato, kemudian rok mini, berpakaian yang tidak sopan ya, tidak semestinya. Kemudian juga tawuran mungkin ya. Nah, ini salah satu contoh dari gaya hidup kebarat-baratan. Kemudian bagaimana cara atau strategi dalam mengatasinya? Yaitu melalui memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental meliputi seimbangnya manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, juga kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Nah, ini yang mampu untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Lalu yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini meliputi misalnya ancaman militer ya, baik itu ancaman militer dalam negeri maupun dari luar negeri. Misalkan dari luar negeri yaitu spionase atau mata-mata sabotase ya. Kemudian teroris. Nah, lalu kalau dalam negeri misalkan pemberontakan bersenjata, gerakan separatis atau keinginan untuk memisahkan diri, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan, yaitu melalui sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta. Nah, semesta ini mengikut sertakan rakyat dalam hal pertahanan dan keamanan. Bercirikan 3 hal, yaitu kerakyatan. Ya. Kerakyatan itu maksudnya berarti apa yang dilakukan untuk pertahanan dan keamanan itu dari rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Lalu kesemestaan. Nah, kesemestaan ini meliputi dalam upaya pertahanan dan keamanan ini menggunakan semua sumber daya nasional. Nah, sumber daya nasional itu meliputi 3 hal, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian juga sumber daya buatan. Nah, ini dikerahkan, diupayakan untuk pertahanan dan keamanan NKRI. Lalu kewilayahan. Nah, aspek kewilayahan ini atau ciri kewilayahan ini meliputi apa yang kita pertahankan dan keamanan kita itu dalam ruang lingkup wilayah NKRI yang dibatasi dalam udara, air ya, dan juga daratan. Itu kan ada batasnya masing-masing. Nah, itu yang kita lindungi keamanannya. Bukan wilayah negara lain yang kita seakan-akan melindungi. Nah, itu termasuk pelanggaran wilayah ya. Saja yang dapat saya sampaikan sebagai ulasan materi pada bab 5. Saya harap kalian selalu sehat, juga selalu cerdas atau smart ya. Sehingga kalian harus terus berpikir dan terus sehat. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.